Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 33 ayat 10 sampai ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia atau penduduk ataupun hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah suatu nubuatan pengharapan bahwa Israel akan dipulihkan kembali. Jika pada saat nats ini ditulis, adalah mereka sangat-sangat menderita. Pada saat nats ini diucapkan, disampaikan, mereka itu adalah merupakan orang-orang yang tersiksa. Bahkan di sana tidak akan pernah kedengaran ucapan ataupun ungkapan ataupun kegiatan yang menggembirakan. Semua adalah kesedihan. Tetapi Tuhan menyampaikan nubuatnya, berjanji bahwa nanti sesudah masa-masa penderitaan itu kembali akan terjadi sukacita. Sukacita itu adalah terdengar suara kegirangan dan suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Suara orang-orang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan memulihkan kembali keadaan di negeri itu. Saudara-saudara, ini adalah pengalaman daripada hidup orang-orang yang terjajah. Hidup orang-orang yang dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Sama seperti bagaimana pada saat-saat kita dijajah oleh bangsa lain, sangat menderita, tidak pernah menikmati sukacita, bahkan di mana-mana mereka akan dikejar-kejar. Tetapi itu semua bisa berakhir karena apa? Karena ada kemerdekaan. Karena ada kebebasan dari penjajahan. Dalam kehidupan kita sering menderita. Kita sering tersiksa karena dijajah. Bukan penjajahan antar negara, tetapi penjajahan antara kekuasaan daripada iblis untuk menekan kehidupan kita. Kita sering terjajah. Dan bisa saja di dalam penjajahannya itu dia menguasai kita. Sehingga kita kalah. Jangan saudara-saudara. Jika kita ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan senantiasa memulihkan segala duka menjadi suka. Segala derita menjadi kegembiraan. Itu adalah suatu kebanggaan, satu kebahagiaan yang selalu diharapkan oleh Tuhan untuk masa depan kita. Tuhan tidak pernah mengatakan engkau akan binasa. Kecuali bagi orang-orang yang jahat, yang sudah diingatkan oleh Tuhan. Mereka tidak mau diingatkan oleh Tuhan, maka Tuhan mengatakan engkau binasa. Tapi pada saat ini, dalam kesempatan pada hari bulan merdeka negara Republik Indonesia, mari kita banyak mengharapkan dari Tuhan untuk menjadi sukacita di tengah-tengah bangsa ini. Kalau kita lihat situasi pada saat ini saudara-saudara, banyak orang menggerogoti, banyak orang membuat sabotase, bahkan banyak orang terlalu dikuasai oleh berita-berita hoax untuk menjelek-jelekkan pemerintah, untuk memberitakan yang tidak benar di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah merupakan satu penjajahan baru. Penjajahan baru melalui medsos. Oleh karena itu saudara-saudara,
mari kita membebaskan diri di dalam Tuhan. Jika kita mengetik sesuatu dalam medsos kita untuk memberikan satu pernyataan ataupun jawaban, bahkan mungkin atau hiburan, mari kita bertanya dulu, apakah ini dikehendaki oleh Tuhan? Jangan hanya dikehendaki oleh pembaca. Karena sekarang banyak pembaca menghendaki hal-hal yang tidak benar. Banyak pembaca menghendaki maunya ada hoaks-hoaks. Tetapi mari kita menulis, mencoba mengetik itu dan menyampaikan itu di dalam medsos kita. Apakah ini dikehendaki oleh Tuhan? Supaya jangan ada orang yang menangis dan menderita gara-gara ketikan kita itu. Supaya jangan ada orang yang menjadi tersesat bahkan terancam hidupnya gara-gara pemberitaan kita itu. Saudara-saudara, mari kita memerdekakan diri, memerdekakan pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik. Dan kita akan konsentrasi menggunakan pemikiran kita adalah kepada hal yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan menguatkan kita. Jika kehendak kita, keinginan kita, tekad kita hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, pasti Tuhan akan menguatkan kita. Biarlah orang-orang yang menyukai keributan, keonaran itu diberikan oleh Tuhan peringatan bagi mereka untuk bertobat. Bertobatlah saudara-saudara yang membuat susah bangsa dan negara ini, yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri, yang hanya mementingkan kehidupan pribadinya. Bertobatlah saudara-saudara. Karena apa? Jika Anda tidak bertobat, Tuhan memerdekakan bangsa ini dan Anda pasti dibinasakan. Ini merupakan satu ancaman dalam kehidupan orang-orang jahat. Karena apa? Karena tekanan-tekanan penjajah kekuasaan yang jahat itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa yang mampu mengalahkan kita? Tidak ada, saudara-saudara. Inilah harapan kita. Dalam bulan proklamasi ini, bulan kemerdekaan ini, kita mengharapkan Tuhan memerdekakan kita dari segala bentuk-bentuk penjajahan yang jahat. Tuhan membebaskan kita dari segala tekanan-tekanan. Tuhan membebaskan kita dari niat-niat jahat untuk membuat sesuatu hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan agar Tuhan tetap menyertai kita dan bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan kami dan ingatkan kami agar kami senantiasa hanya mau dan berkehendak melakukan yang baik menurut kehendak-Mu. Bukan untuk menyakiti orang, bukan untuk membenci orang, bukan untuk menciptakan kebencian kepada orang banyak. Tetapi ingatkan kami ya Tuhan, agar kami selalu penuh dengan sukacita memuji dan memuliakan Engkau. Dan semuanya itu nanti ada saatnya Tuhan akan merubah, mengganti kesengsaraan itu menjadi sukacita. Tekanan-tekanan itu menjadi kemerdekaan. Tuhan sertai bangsa dan negara kami, khususnya pada bulan proklamasi ini, bulan Agustus ini. Negara kami banyak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Negara kami banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi untuk keuntungan mereka sendiri dan menyesatkan untuk dapat melakukan penderitaan bagi rakyat banyak. Oleh karena itu Tuhan bebaskan pikiran mereka. Kami juga mendoakan mereka. Tuhan membuat mereka bertobat dan mengalihkan pemikiran mereka dari yang jahat menjadi hal yang baik. Itulah doa dan permohonan kami, sehingga bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang sungguh-sungguh merdeka dan dimerdekakan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.